Asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzaat mudik, ke Ambon disambut marching band. Nasib Nathan Joe Aon di Swansea City semakin tak menentu. Media Italia mengklaim Bologna tertarik mendatangkan Jay Itzes dan Mace Hilgers. Rumor Jordi Amat ke Bali United, fansnya minta tetap bertahan di Johor Darul Tazim. Tom Hai perkenalkan makanan Indonesia, skuad Almere City bahagia. Kiper Timnas Indonesia ungkap ada upaya perlawanan kepada AFC demi bisa lolos dari hukuman. Asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzaat mudik, ke Ambon disambut marching band. Pulang kampung atau mudik turut dirasakan Denny Lanzaat. Untuk kali pertama, asisten pelatih Timnas Indonesia itu menginjakkan kakinya di Ambon, Maluku. Setibanya di Ambon, Denny Lanzaat langsung melakukan sujud syukur. Pria yang pernah berseragam AZ Alkmaar itu disambut beberapa orang, termasuk petugas di Bandara Pulau Buru Namniwel. Ia tanpa ragu melepaskan tas ranselnya dan langsung membungkuk untuk kemudian bersujud seakan memperlihatkan kebahagiaannya karena akhirnya bisa tiba di tanah leluhurnya. Denny Lanzaat juga menerima ajakan selfie dari sejumlah orang di bandara tersebut. Ia selalu menebar senyuman, menunjukkan betapa ia sangat senang bisa menghirup udara di Ambon. Sambutan lebih heboh juga didapat Denny Lanzaat saat keluar dari bandara. Di akun TikTok Chanox 26 terlihat ia mendatangi sebuah desa yang diperkirakan adalah tempat di mana keluarga besarnya berada. Ratusan orang memadati kawasan tersebut, termasuk penjagaan dari seseorang beratribut TNI. Dua pengawal perempuan berbaju tradisional juga menemani di sisi kiri dan kanan, seraya memayungi Lanzaat. Menariknya, kehadiran Denny Lanzaat menarik perhatian ratusan orang. Bahkan ada pertunjukan marching band yang mirip tanjidor kesenian khas Betawi yang kita ketahui. Senyum Lanzaat tak pernah lepas dari wajahnya. Dilansir dari laman Instagram @garudanusantara_official, dalam narasinya disebutkan bahwa Denny Lanzaat sedang berkumpul dengan keluarganya. Lanzaat juga terdengar mengatakan, "Basudara disertai senyum khasnya. Coach Denny pulang kampung ke Ambon, tulis caption @garudanusantara_official. Momen Denny Lanzaat saat berkumpul bersama keluarganya. Nasib Nathan Joe Aon di Swansea City semakin tak menentu. Bek Timnas Indonesia, Nathan Joe Aon belum bisa menembus skuad inti Swansea City. Ia kalah bersaing dengan bek Timnas Inggris Josh Timon. Liga kasta kedua Liga Inggris, Championship, musim 2024 sampai 2025 telah mencapai pekan ke-30. Akan tetapi Nathan Joe Aon baru mencatatkan 1 kali penampilan di Liga. Pemain 23 tahun itu mencatatkan penampilan itu pada pekan kedua saat Swansea mengalahkan Preston dengan skor 3-0 pada 17 Agustus 2024. Pelatih Luke Williams memasukkan Nathan Joe Aon pada menit ke-88 menggantikan Josh Timon yang dipasang sebagai bek kiri. Sejak saat itu Nathan Joe Aon belum tampil lagi di Liga. Paling bagus, pemain kelahiran Rotterdam itu hanya masuk skuad berada di bangku cadangan. Nathan 20 kali menepi berada di bangku cadangan. Bek kiri Timnas Indonesia itu belum bisa menggeser posisi Josh Timon di pos bek kiri Swansea City. Luke Williams memilih Josh Timon sebagai bek kiri sebagai starter. Pemain 25 tahun ex-timnas kelompok umur Inggris itu telah tampil 29 kali di Championship musim ini. Hanya 2 menit bermain yang didapatkan Nathan Joe Aon musim ini. Kalau Nathan masih di Swansea, makan besar. Kemungkinan Nathan akan kehilangan tempat di skuad Garuda. Maka mau tidak mau, Nathan harus mencari menit bermain tentunya dengan mencari klub lain dengan jaminan menit bermain yang lebih banyak. Media Italia mengklaim Bologna tertarik mendatangkan Jay Itzes dan Mace Hilgers. Pada hari Sabtu, Bologna melanjutkan performa impresifnya di Serie A dengan kemenangan tipis 0-1 atas Venezia. Pertandingan melawan Venezia juga menjadi kesempatan bagi manajemen Bologna untuk mengamati beberapa pemain Venezia yang menarik perhatian mereka. Salah satunya adalah bek asal Indonesia, Jay Itzes,
yang menjadi pemimpin lini pertahanan Venezia di bawah arahan Eusebio Di Francesco. Itzes dikenal karena kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini belakang. Selain itu, ada Gaetano Oristanio, penyerang berbakat jebolan Akademi Inter Milan yang menunjukkan kualitasnya musim ini hingga menarik perhatian tim nasional senior Italia, bunyi laporan Tutto Mercato. Itzes menarik perhatian banyak klub Italia dan luar negeri. Genoa mempertimbangkan Itzes sebagai pengganti Conny de Winter jika ia hengkang. Selain itu, Torino juga menunjukkan minat pada Itzes sejak musim panas lalu dan kemungkinan akan kembali mengejar tanda tangannya pada Juni mendatang. Jay Itzes, bek tengah kelahiran Mierlo, Belanda, telah menjadi salah satu pemain kunci bagi Venezia dalam perjuangan mereka untuk bertahan di Serie A. Penampilannya melawan Napoli, termasuk duel dengan Romelu Lukaku, menunjukkan perkembangan pesatnya sebagai pemimpin lini belakang Venezia. Kehadiran Valicande sebagai tandemnya memberikan stabilitas lebih pada pertahanan Venezia, tulisnya lagi. Sebelumnya, La Gazzetta dello Sport juga memberikan perhatian besar pada Bologna dengan Direktur Teknik Giovanni Sartori dan Direktur Olahraga Marco Di Vaio yang sudah memantau pasar transfer untuk masa depan, termasuk diantaranya duo timnas Indonesia Itzes dan Mace Hilgers. Namun, ada dua nama lain dengan latar belakang Indonesia yang menarik perhatian Sartori dan Di Vaio. Yang pertama adalah Jay Itzes dari Venezia, seorang bek tengah serbabisa yang juga mampu bermain di lini tengah. Yang kedua adalah Mace Hilgers, pemain Twente berusia 22 tahun asal Belanda dengan darah Indonesia. Jika Lucumi hengkang, Bologna membutuhkan bek tengah berkaki kiri dan nama Valentin Gomez dari Vélez bisa kembali dipertimbangkan. Bunyi laporan La Gazzetta dello Sport. Rumor Jordi Amat ke Bali United, fansnya minta tetap bertahan di Johor Darul Ta'zim. Rumor terkait bek timnas Indonesia yang kini bermain di Johor Darul Ta'zim, JDT, Jordi Amat direkrut Bali United rupanya belum final. Walaupun kontraknya dengan JDT berakhir 31 Mei 2025, namun pihak JDT maupun Bali United sendiri belum memberikan sinyal terkait status Jordi Amat. Bahkan kini fans Jordi Amat menginginkan tetap bertahan di JDT jika ingin karirnya tidak redup. Seperti diketahui, Jordi Amat merupakan satu dari sederet pemain keturunan yang sempat dinaturalisasi oleh timnas Indonesia dan kini kerap jadi andalan skuad Garuda. Terbaru, Jordi Amat ikut dipanggil Patrick Kluivert kala timnas Indonesia berhadapan dengan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Maret kemarin. Menariknya, Jordi Amat ternyata berada di penghujung kontraknya bersama Johor Darul Ta'zim. Bergabung pada 2023 silam, Jordi Amat kini bakal habis kontrak di Johor Darul Ta'zim pada 31 Mei 2025 mendatang via Transfermarkt. Seiring kontrak Jordi Amat akan habis, ex-Swansea City tersebut santer dikaitkan dengan kemungkinan bermain di Liga 1 Indonesia. Bali United disinyalir menjadi peminat utama Jordi Amat dari Johor Darul Ta'zim. Melirik dari unggahan Instagram @serdadu_merah_putih 1945 pada Sabtu, 29 Maret 2025, Jordi Amat tengah dikaitkan dengan Bali United. Rumor kontrak dengan JDT berakhir di bulan Mei, Jordi Amat buka peluang main di Liga 1. Namun, baru-baru ini, Jordi Amat ternyata mendapat ultimatum dari fansnya seusai tak lama dikaitkan dengan Bali United. Lewat kolom komentar unggahan Instagram @jordiamat5 pada Selasa, 1 April. Lalu, tampak beberapa fans dari Jordi Amat meminta bek timnas Indonesia tersebut tetap bermain di Johor Darul Ta'zim. Tak sedikit fans yang mewanti-wanti Jordi Amat agar tetap bermain abroad, agar performanya tidak turun jika dibandingkan merumput di Liga 1 Indonesia kelak. Tetap di JDT aja Bang Amat, JGN ke Liga 1, komentar akun @rizal033. Keep in JDT, don't play with Indonesian club, tutur akun @flippyflip. Seandainya Anda @Jordi Amat Amai tetap di Liga Eropa, sangat dipastikan satu tempat pasti akan Anda kunci di timnas Indonesia. Lah kok malah ke Asia kan jadi ancur performamu kapten, unggah akun @ronisyahputra. Prince tetap di JDT aja, jang ke Liga Wakanda, ucap akun @ezequielparet.
Tom Hai perkenalkan makanan Indonesia, skuad Almere City bahagia. Tom Hai membawa salah satu makanan khas Indonesia untuk para pemain klub asal Belanda tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu ternyata membawa lemper, salah satu makanan khas asal Indonesia. Perlu diketahui, lemper adalah makanan khas Jawa yang berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun Tom Hai merupakan pemain Belanda keturunan Indonesia. Kakek dan nenek Tom Hai berasal dari Indonesia. Kakeknya lahir di Solo, Jawa Tengah, dan neneknya lahir di Sulawesi Utara. Tom Hai membawa lemper untuk dibagikan kepada para pemain Almere City pada Selasa, 1 April 2025. Almere City meminta kepada para pemain untuk membawa makanan khas negaranya. Selain lemper, ada beberapa makanan khas negara lain yang tersedia. Makanan itu adalah Vidjos, Tanjung Verde, ikan haring, Belanda, dan kabeli, Afghanistan. Para pemain Almere City sangat lahap menyantap menu makanan dari beberapa negara, termasuk mencoba menikmati lemper isi ayam yang dibawa oleh Tom Hai. Tujuannya untuk mengenal satu sama lain makanan khas dari asal negaranya si pemain. Pada hari Selasa kemarin, tim mengadakan makan siang multikultural tahunan. Setiap pemain membawa hidangan dari negara asal mereka. Dari lemper ayam, Vidjos, ikan haring, dan kabeli. Ini cara yang bagus untuk kami merayakan banyaknya kebersamaan di dalam tim, tulis akun X Almere City. Tom Hai baru saja kembali ke Almere City setelah memperkuat timnas Indonesia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hai akan kembali lagi ke Indonesia pada Juni 2025 melawan Cina dan Jepang. Kiper Timnas Indonesia ungkap ada upaya perlawanan kepada AFC demi bisa lolos dari hukuman. Maarten Paes akan absen saat Timnas Indonesia melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini terjadi karena Paes mendapatkan kartu kuning saat melawan Bahrain yang membuatnya sudah mengoleksi 2 kartu kuning. Saat melawan Bahrain, sang pemain dianggap mengulur waktu yang membuat wasit memberikan kartu kuning. Namun, sampai saat ini PSSI dikabarkan masih melakukan banding agar sang pemain tidak mendapatkan hukuman. Maarten Paes kecewa karena tidak bisa tampil saat melawan Cina. Duel kedua tim akan digelar pada 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sayangnya, saya diskors untuk pertandingan berikutnya, kata Maarten Paes dilansir dari kanal YouTube FC Dallas. Menariknya, kiper Dallas FC ini melihat ada upaya dari PSSI untuk melakukan banding kepada AFC. Tujuannya tentu agar dia bisa bebas dari hukuman kartu kuning tersebut. Ini jadi langkah unik karena dia adalah kiper utama di Timnas Indonesia saat ini. Selain itu, tidak bisa bermain di kandang tentu akan jadi kerugian karena atmosfer stadion menjadi daya tarik tersendiri. Mungkin kita harus lihat, mereka PSSI masih berjuang untuk itu, mereka masih berjuang. Mereka mungkin sudah mendaftarkan dengan cara yang benar, tapi itu selalu pengalaman yang sangat luar biasa di sana. Lanjutnya, Paes menambahkan, kemenangan atas Bahrain cukup penting. Ini membuat mereka memiliki peluang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi keempat klasemen grup C. 2 laga terakhir yang akan mereka hadapi adalah melawan Cina dan Jepang. Untungnya sekarang kamu mendapat double kemenangan untuk yang lainnya, dan itu sangat penting, tutup Paes. Sementara itu, absennya Paes saat ini bukan jadi masalah besar bagi Patrick Kluivert. Pasalnya, dia masih memiliki Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Emil juga dalam misi untuk menemukan kesempatan debut bersama timnas. Kata Erick Thohir usai Timnas Indonesia pecahkan rekor 15 tahun di ranking FIFA. Tim Merah Putih naik 4 peringkat di klasemen antar negara dunia sepak bola. Sebelumnya, Timnas Indonesia duduk di posisi ke-127 ranking FIFA. Skuad Garuda menjadi negara terbaik yang peringkatnya naik sangat tinggi.
Prestasi ini didapatkan timnas Indonesia setelah menjalani 2 pertandingan pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan naik ke urutan 123, ini jadi posisi terbaik yang ditempati timnas Indonesia dalam sekira 15 sampai 16 tahun terakhir. Sebelumnya, prestasi terbaik timnas Indonesia dalam 15 sampai 16 tahun terakhir adalah menempati peringkat 120 dunia. Pencapaian itu diukir pada Desember 2009. Alhamdulillah kemenangan atas Bahrain kemarin membuat posisi Indonesia di ranking FIFA naik 4 peringkat. Indonesia sekarang berada di posisi ke-123. Ini merupakan posisi terbaik Indonesia di ranking FIFA dalam 15 tahun terakhir, kata Erick Thohir. Posisi timnas Indonesia di ranking FIFA bisa naik lagi. Sebab tim asuhan Patrick Kluivert itu akan menjalani 2 laga lagi melawan Cina dan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertemu Cina pada 5 Juni 2026. Jay Itzes DKK akan melawan Jepang pada 10 Juni 2026. Erick Thohir tentu saja berharap ranking timnas Indonesia naik. Ini sesuai dengan target PSSI, yakni membawa timnas Indonesia masuk ke dalam 100 besar ranking FIFA. Kami akan terus kerja keras. Kami juga berusaha untuk membawa Indonesia masuk ke dalam peringkat 100 besar dunia, kata Erick Thohir. Maarten Paes absen, Emil Audero optimistis bisa rasakan debut bersama timnas Indonesia saat hadapi Cina. Penjaga gawang Palermo, Emil Audero bersiap melakoni debut bersama timnas Indonesia. Pada bulan ini, penjaga gawang berdarah Mataram tersebut sudah resmi menjadi WNI dan mendapatkan panggilan ke skuad Garuda. Namun, Emil Audero belum tampil sekalipun dalam laga lawan Australia dan Bahrain. Posisi kiper utama masih dipercayakan kepada Maarten Paes dalam 2 laga tersebut. Meski begitu, Emil Audero mendapatkan angin segar jelang 2 laga bulan Juni 2025. Pasalnya, Maarten Paes dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Maarten Paes menerima kartu kuning pada menit ke-72 dalam duel lawan Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Ini jadi kartu kuning kedua kiper kelahiran Nijmegen tersebut sepanjang membela timnas Indonesia dan absen untuk laga kontra Cina. Emil Audero diprediksi bakal tampil sebagai kiper utama saat timnas Indonesia menantang Cina. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Emil Audero angkat bicara soal kesempatan debutnya pada bulan Juni mendatang. Emil Audero mengaku siap menjalani debut bersama timnas Indonesia. Dirinya siap tampil maksimal di laga debutnya bareng skuad Garuda. Saya tidak bermain pada panggilan pertama, ujar Emil Audero dilansir dari Tutto Mercato Web. Tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan bermain pada tanggal 5 Juni lawan Cina karena penjaga gawang lainnya sedang diskors. Pengalaman yang sangat indah yang membuka dunia yang sudah saya ketahui. Tetapi harus dijalani semaksimal mungkin, lanjutnya. Dirinya mengaku terpanggil untuk membela timnas Indonesia berkat ajakan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI saat ini. Erick Thohir mengaku berhasil meyakinkannya secara emosional untuk bisa membantu Indonesia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ayah saya orang Indonesia, saya bermain untuk Italia di semua tim nasional muda, ujar Emil Audero. Tetapi, saya tidak pernah mendapat panggilan di tim utama Italia. Mantan Presiden Inter Thohir menjelaskan proyek tersebut kepada saya. Dan saya mendukungnya baik untuk ikatan darah maupun ikatan profesional. Indonesia berjuang untuk memainkan Piala Dunia pertamanya dalam sejarah, itu adalah emosi yang memperkaya beban saya, tutupnya. Maarten Paes bocorkan sisi lain debu Patrick Kluivert di timnas. Patrick sudah mulai bertugas bersama timnas pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, dia sukses mempersembahkan 1 kemenangan dari Bahrain dan kalah dari Australia.
Dua laga akan jadi ujian selanjutnya, yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Marten Paes menjelaskan, Patrick Kluivert adalah sosok yang mudah berbaur dengan tim. Namun, dia menyadari bahwa laga debutnya sebagai pelatih timnas cukup sulit. Mereka hanya memiliki waktu pendek untuk persiapan melawan Australia. Pertama, dia orang yang sangat hangat, sangat baik. Saya rasa pertandingan pertama sangat sulit untuk dipersiapkan. Karena kami hanya memiliki 1 hari di mana semua orang hadir dan kami hampir tidak bisa berlatih, kata Marten Paes dilansir dari kanal YouTube FC Dallas. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan, Patrick hanya memiliki 1 hari melihat semua pemainnya lengkap. Selanjutnya, mereka harus sudah bertanding melawan Australia. Ini yang membuat sang pelatih kesulitan untuk menjelaskan taktik untuk melawan Socceroos. Pertama kalinya kami bersama adalah pada hari pertandingan minus atau H-1 dan latihan 1 hari sebelumnya selalu di stadion. Jadi kami tidak bisa melatih taktik karena mereka bisa melihatnya. Lanjutnya, melawan Australia sebenarnya mereka bisa memulai laga dengan baik. Namun, tim tuan rumah sukses mendapatkan momentum dan memberikan ancaman. Hasilnya, Indonesia harus menerima kekalahan yang cukup telak di laga tersebut. Jadi kami hampir tidak bisa benar-benar mempersiapkan dengan baik. Jadi itu adalah pertandingan yang sulit dan kemudian kamu bermain dengan baik selama 20 menit pertama dan tentunya hasilnya tidak sesuai harapan. Terangnya, melawan Bahrain, kondisi skuad Garuda jauh lebih baik. Mereka juga mampu bermain solid dan akhirnya bisa mendapatkan kemenangan di laga tersebut. Menjelang pertandingan kedua, kami memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan. Hasilnya lebih baik dari itu, laga melawan Australia. Tutupnya. Komentar pelatih veteran Cina saat Piala Dunia 2002 lalu yang akan bersua timnas Indonesia. Timnas Cina baru saja menelan 2 kekalahan beruntun pada FIFA Matchday Maret 2025 atau laga ke-7 dan ke-8 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka harus mengakui kekalahan dari Arab Saudi dan dipecundangi tamunya Australia. Hasil negatif melawan Arab Saudi dan Australia membuat Cina masih terjerembab di dasar klasemen grup C dengan 6 poin. Pasukan Branko Ivankovic kini harus berjuang keras untuk menang atas timnas Indonesia dan Bahrain pada bulan Juni untuk menjaga impian Piala Dunia tetap hidup. Selanjutnya, timnas Cina akan bertemu timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 disusul laga kandang menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Lantas bagaimana peluang tim negeri tirai bambu? Cina tercatat baru sekali merasakan Piala Dunia, yaitu pada tahun 2002. Kala itu, mereka gagal mentas dari fase grup karena gagal meraih poin. Timnas Cina sebenarnya punya predikat bukan tim ecek-ecek di setiap kualifikasi Piala Dunia. Bahkan mereka pernah ikut menembus putaran final pada Piala Dunia edisi 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Sementara dalam perjalanan menuju Piala Dunia tahun depan, Zhang Yuning dan kolega tertatih-tatih di ronde ketiga. Tim yang dibesut Branko Ivankovic ini baru meraih 2 kemenangan dan 6 kekalahan. 2 kemenangan itu mereka dapat dengan mengalahkan timnas Indonesia dan tuan rumah Bahrain. Adapun 6 kekalahan mereka didapat dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia, masing-masing 2 kali pertemuan. Pelatih legendaris timnas Cina berkomentar Bora Milutinovic adalah sosok yang sangat familiar bagi persepak bolaan Cina. Ia merupakan pelatih timnas Cina saat tampil di Piala Dunia 2002. 4 tahun sebelumnya, Bora Milutinovic mengantarkan Nigeria sukses menembus babak 16 besar Piala Dunia 1998 di Prancis. Pria asal Serbia berusia 80 tahun itu memang dikenal sebagai pelatih berbakat di eranya. Baru-baru ini ia kembali hadir di Cina untuk menghadiri upacara proyek amal sepak bola sebagai bintang tamu. Ia mendapat pertanyaan dari media setempat soal dapatkah timnas Cina bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026? Ya, para pemain harus percaya bahwa mereka dapat memenangkan pertandingan, mereka memiliki kemampuan untuk mencapai Piala Dunia. Saya mengucapkan semoga sukses kepada mereka, tutur Bora Milutinovic.
Asal Kongo masih ngebet bela Cina versus timnas Indonesia meski naturalisasinya terancam gagal. Media Cina 163 mengabarkan bahwa striker kelahiran Republik Demokratik Kongo Oscar Tatimaritu masih ngebet untuk dinaturalisasi demi membela timnas China. Oscar telah bermain di Liga Cina sejak 2018 ketika bergabung dengan YB Funde. Saat ini, ia membela Yunnan Yukon di kasta teratas kompetisi negeri Tiongkok. Selama membela YB Funde, Shaanxi Chang'an Athletic, Changzhou Mighty Lions, dan Yunnan Yukon di Cina, Oscar mencetak 66 gol dan 27 assist dari 160 penampilan per Transfermarkt. Sudah 7 tahun berkarir di negeri Tiongkok, Oscar mengklaim sedang menjalani tahapan naturalisasi untuk menjadi warga negara Cina, namun prosesnya disebutkan terhambat. Dalam debutnya bersama Yunnan Yukon ketika mengalahkan Shenzhen Peng City 3-2 dalam pekan ketiga Liga Cina 2025. Pemain berusia 25 tahun itu melakukan selebrasi panggilan telepon, menunjuk nama dan nomor punggungnya, dan menstempel sesuatu yang diartikan ia tengah menunggu naturalisasinya selesai. Oscar telah mengakui kepada teman-temannya bahwa proses naturalisasinya masih berlangsung dan belum gagal, meskipun ada berbagai rumor di luar yang mengatakan sebaliknya. Dia berharap publik tidak berspekulasi terlalu berlebihan, tulis 163. Saat ini, Oscar menunjukkan performa luar biasa di Liga Cina dan sangat bersemangat untuk membela Cina. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasinya belum gagal dan masih berjalan dengan stabil, ulasnya. Oscar dideskripsikan ingin debut dengan Cina ketika menantang tuan rumah timnas Indonesia dalam matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Yunnan Yukon, Jorn Andersen, menganggap Oscar lebih baik dari penyerang di skuad Cina saat ini yang terdiri dari Zhang Yuning, Wei Shihao, Wang Yudong, Wang Ziming, dan Behram Abduweli. Dia lebih baik dari semua penyerang tengah Cina, mengapa dia tidak bisa mendapatkan paspor? Tutur Andersen. Pelatih Korea Selatan sanjung timnas Indonesia U17 jelang Piala Asia U17. Kekuatan keseimbangan pertahanan dan teknik individu menyerang. Pelatih timnas Korea Selatan U19, Baek Ki-tae, memuji timnas Indonesia U19. Dia menganggap tim berjuluk Garuda Asia itu sebagai lawan yang kuat. Korea Selatan U17 akan meladeni perlawanan timnas Indonesia U17 dalam matchday pertama Grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 adalah satu di antara tim terkuat di Asia Tenggara. Ujar Baek Ki-tae dinukil dari laman AFC. Kekuatan mereka adalah keseimbangan pertahanan yang terorganisasi dengan baik dan teknik menyerang yang individual. Lanjutnya, Baek Ki-tae pantang menganggap remeh timnas Indonesia U17. Untuk itu, Korea Selatan U17 akan melakukan persiapan semaksimal mungkin demi meredam Garuda Asia. Jadi, kami harus mempersiapkan permainan kami dengan baik, ucap Baek Ki-tae. Baek Ki-tae juga membocorkan filosofi permainan Korea Selatan U17. Tim dengan julukan Taeguk Warriors itu bakal menunjukkan ciri khas made in Korea. Prinsip permainan dan model permainan kami selaras dengan filosofi sepak bola teknis Korea, made in Korea, yang menekankan permainan cepat, tak kenal takut, dan fokus, ucap Baek Ki-tae. Melalui ini, kami membentuk gaya proaktif dan dinamis tim kami, kata arsitek tim berusia 45 tahun tersebut.